Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Wenda Putri, dengan NIM 2509632011018. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, dari Prodi Administrasi Publik. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi uh, ujian tengah semester dengan mata kuliah kearsian. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Yarsi Sumbar. Pada awalnya Yarsi Sumbar didirikan atas prakarsa Muhammad Nasir yang tercatat dalam Akta Notaris nomor 20 tanggal 31 Januari 1969. Motivasi pendiriannya yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagai dakwah dengan semangat pengabdian kepada Allah dan umat tanpa diskriminasi. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina yang biasa disebut Yarsi Sumbar ini mendirikan sejumlah rumah sakit, beberapa rumah sakit di wilayah Sumatera Barat, yaitu ada di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Simpang 4, dan juga mendirikan panti. Selain itu, Balai Kesehatan Yarsi juga berdiri di Mentawai pada Juni 2005. Pada tahun 1983, Yarsi mendirikan sekolah pendidikan keperawatan di Bukit Tinggi. Sekolah tersebut berkembang menjadi Stikes Yarsi Sumbar yang sejak 18 Juli 2008 memiliki program studi D3 keperawatan, S1 keperawatan, dan D3 kebidanan. Kemudian diganti dengan Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Universitas ini resmi berdiri pada 16 Oktober 2014 dengan program studi mulai dari farmasi, gizi, hingga akuntansi dan hukum Islam. Perkuliahan pertama dimulai pada tahun ajaran 2015-2016. Unit usaha lainnya selain rumah sakit dan pendidikan, Yarsi Sumbar juga mengembangkan unit lain seperti Swalayan Masita di Bukit Tinggi yang didirikan pada 16 Juli 1986. Terus PT Radio Yarsi Citra Mandiri di Simpang Ampe yang didirikan pada 2 Agustus 2012. Penggalangan wakaf dan layanan kesehatan syariah. Yarsi Sumbar meluncurkan Yayasan Wakaf Sumbar untuk mendirikan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina dengan pendanaan wakaf antara Neo Sumbar. Mereka mengumpulkan dana wakaf dari umat agar pembangunan rumah sakit lebih dakwah bil halal. Artinya dakwah melalui perbuatan atau amal nyata, bukan hanya ceramah. Contohnya pembangunan rumah sakit Ibnu Sina di Padang Panjang dan di kota-kota lainnya. Terus kerjasama dengan pemerintah daerah. Pada 6 September 2022, Yarsi Sumbar menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk pelayanan kesehatan masyarakat Tanah Datar. Dalam kerjasama ini ditekankan bahwa Yarsi sebagai lembaga dakwah dan pelayanan kesehatan dan komitmen kerjasama untuk memberikan manfaat nyata ke masyarakat. Organisasi dan nilai internal. Visi Yarsi Sumbar yaitu menjadi unit kegiatan yang terbaik di Sumatera dan mampu bersaing di era globalisasi. Misi utamanya yaitu pelayanan masyarakat fisik dan spiritual, penggalaan potensi umat, pengabdian dengan nilai akhlakul karimah, dan dakwah bil halal melalui kerja nyata. Budaya organisasi memiliki 8 asas yang disingkat Ibnu Sina yang menjadi nilai dasar Yarsi Sumbar. Ikhlas, berbudi, nuansa Islami, uswah, menjadi teladan, santun, inovatif, normatif, amanah. Baru-baru ini pada Juni 2025 Jasmi Baktiar terpilih kembali sebagai Ketua Badan Penyantun Yarsi Sumbar. Dalam sambutannya dia menegaskan peran penting Badan Penyantunan sebagai mata dan telinga umat untuk memastikan layanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi manfaat sosial dan dakwah tetap kuat. Nilai perjuangan Yarsi Sumbar. Dari sejarah dan misi Sumbar, beberapa nilai perjuangan penting yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, dakwah bil halal. Yarsi tidak hanya berdakwah lewat ceramah, tetapi juga melakukan amal nyata melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan. Nilai ini menunjukkan komitmen memberi manfaat langsung kepada umat sebagai bagian dari ibadah. Yang kedua yaitu pelayanan untuk semua. Pelayanannya ini ditujukan untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, dan asal-usul. Ini mencerminkan semangat inklusif dan kemanusiaan dalam agama Islam. Yang ketiga yaitu pengabdian dan ibadah. Nilai pendirian sangat religius, pengorbanan hidup mati bagi Allah sekalian alam. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan adalah bagian dari ibadah, bukan hanya bisnis. Selanjutnya, kejujuran, amanah, dan profesional. Nilai-nilai organisasi seperti amanah, ikhlas, berbudi luhur, inovatif, normatif, dan santun menunjukkan bahwa Yarsi ini ingin menjadikan institusi yang profesional sekaligus berakhlak Islami. Kemudian, penguatan umat melalui wakaf dan keuangan syariah.
Dengan menggunakan dana wakaf untuk pembangunan rumah sakit, YRC Sumbar memperkuat model ekonomi Islam sebagai sarana sosial. Ini bukan hanya penggalaan dana, tapi juga strategi agar masyarakat memiliki rumah sakit dan turut berkontribusi. Selanjutnya, kemandirian dan kerjasama sosial. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah, tetapi juga mengembangkan unit pendidikan dan bisnis sendiri. Ini menunjukkan kemandirian yayasan sekaligus visi sosial ekonomi. Peran YRC dalam memperkuat sistem kesehatan lokal di Sumbar sangat strategis. Dengan rumah sakit Islam, mereka menjangkau kebutuhan medis sekaligus membangun literasi keagamaan di komunitas pasien. Pendidikan tinggi yang dibangun memberikan kontribusi jangka panjang, mencetak kader muslim dan yang profesional dan berakhlak. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.